Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukuh, mungkin ini saya sedang menjawab pertanyaan kamu ya. Jadi pembobotan tuh gimana gitu ya. Jadi kita mulai dulu dari tahap pertama yaitu masalah. Misalnya kita punya masalah apa ya? Kita punya masalah kamu sedang mencari mau beli laptop atau mau beli PC gitu ya. Kamu sedang apa ya? Bingung ya. Tahap satu ini kan identifikasi masalah, dan satu bingung tentang mencari laptop gitu ya. Kamu bingung akan membeli laptop. Tahap 2, kamu itu identifikasi kriteria. Tahap 2, identifikasi kriteria. Kamu pengen laptop yang gimana? Misalnya, kamu pengen laptop yang terbatas budget ya. Berarti harganya maksimal, misalnya. Kamu punya budget sampai 7 juta misalnya. Harganya maksimal 7 juta. Ini kriteria yang pertama gitu. Kriteria yang kedua, kamu pengen yang prosesornya itu pakai apa, misalnya Core i3 atau apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, kamu misalnya pengen ada touchscreen-nya misalnya. Ini kan kriteria-kriteria yang kamu cari gitu. Terus kamu pengen nggak terlalu besar, besarannya atau incinya gitu ya, inci. Terus setelah itu kamu pengen yang RAM-nya minimal 6 GB atau 8 GB gitu ya. Jadi itu RAM. Nah, setelah itu tahap ketiga kamu melakukan pembobotan. Tahap 3 pembobotan. Nah, dari kriteria ini itu kamu beri bobot. Gimana caranya gitu ya? Nah, misalnya kamu fokusnya adalah di harganya, karena mau nggak mau harga itu yang menjadi, kamu mau yang touchscreen tapi ternyata harganya di atas 7 juta, kamu nggak bisa. Akhirnya harga yang kamu jadikan. Ini harga adalah, misalnya ini totalnya harus 100% gitu ya. Ini pembobotannya 100% misalnya. Maksimum 7 juta, ini kamu beri poin 50%. Terus prosesornya 30%. Setelah itu RAM-nya gitu ya, kamu kasih agak gede 15%. Setelah itu sisa 5. Incinya ini 10%. Ini kegedean ini, 45 aja. Nah, ini 25. Nah, misalnya touchscreen 5%. Nah, akhirnya ketemulah 100%. Ini adalah pembobotan. Setelah itu kamu mencari, saya lupa, pembobotan itu nomor 3 atau nomor 4 ya. Kamu nanti cek lagi ya. Misalnya tahap 3 kamu memilih alternatifnya. Alternatifnya ternyata dari merek Asus. Itu ada tipe apa, misalnya tipe, saya nggak tahu ya. Kasih nama misalnya IN12 misalnya. Terus ada juga dari Lenovo.
TP 150, ini nama saya asal nama ya. Kemudian ada dari Dell. Ini pilihan-pilihan yang kamu inginkan gitu ya. Saya bingung antara ini gitu kan. Jadi membandingkan sebenarnya. Kemudian dari Dell apa gitu ya. Saya nggak tahu namanya. Dell 102 misalnya. Kemudian dari apa lagi? Toshiba 400. Ini asal namanya. Nah, ini adalah pilih-pilihannya. Kemudian kamu analisa. Analisa itu berarti dicocokkan. Gitu ya. Kayak gimana nyocokannya? Nah, itu gini. Misalnya nih ya. Kamu bisa pakai tipe cara yang agak lain bedanya, enggak apa-apa. Udah ya. Nah, kemudian dari harganya misalnya ya, Asus itu harganya 5 juta misalnya. 5 juta itu kalau kamu kasih nilai, 5 juta ini bagus sekali gitu ya. Misalnya kamu kasih nilai 80 kayak gitu. Nah, ini tuh nanti kamu kalikan dengan ini terus ditotal, nanti hasilnya akan ketemu. Bingung masih? Saya lanjutkan. Nah, ini contohnya misalnya ya. Setelah itu kamu kasih nilai, misalnya yang Lenovo untuk dari segi harga itu nilainya adalah 80 misalnya. Nah, penilaian ini juga berdasar kamu yang menilai. Dari sisi harga itu kalau misalnya nilai maksimalnya adalah 100 gitu ya. Nah, ini harga penentuannya ini itu kamu yang ngasih sendiri. Misalnya harganya sesuai semua. Gitu ya. Misalnya harganya sesuai semua, 100 semua. Harganya di bawah 1 juta semua, di bawah 7 juta semua. Kemudian poin yang terbesar adalah prosesornya. Ternyata prosesornya yang Intel ini cuma 4 giga. Akhirnya kamu cuma ngasih poin 50. Kemudian Lenovo itu juga 4 giga misalnya. Dell baru yang sesuai yang kamu cari, misalnya 8 giga. Ini jadi kasih nilai 100. Kemudian Toshiba misalnya juga 4 giga yang masuk di budgetmu. Setelah itu di bobot yang tertinggi dari prosesornya tadi ya. Sorry. Berarti kalau ini kan untuk yang RAM-nya ya. Jadi masukkan di sini. Oh, salah. Nah, kemudian prosesornya. Prosesornya ini masih Core, yang kamu cari Core i7 misalnya. Prosesornya Asus itu masih Core i3 gitu ya. Misalnya Core i3 kamu kasih poin 60. Ini juga Core i3 gitu ya. Ini Core i3 juga misalnya. Toshibanya baru Core i7. Ini kan kelihatan dah angkanya bahwa kamu harusnya akan memilih Toshiba. Nah, itu saya ngitungin dari mana? Ya, saya kalikan aja poinnya, saya kalikan bobot. Ini bobot. Ini kriterianya. Kriteria. Kelihatan nggak? Ini hasil analisanya ya. Terus kemudian dari touchscreen, ternyata yang touchscreen itu hanya Asus misalnya. Ya,
Yang lainnya nggak ada yang touchscreen. Gitu. Kemudian dari incinya, ternyata yang paling gede itu adalah punyanya Dell, punyanya Lenovo misalnya paling gede. Berapa inci gitu ya. Kemudian yang lainnya itu kecil-kecil misalnya. Nah, kalau kita lihat nih dari penilaiannya, yang paling tinggi itu adalah Toshiba. Sehingga kamu akan membeli Toshiba. Ini. Ini. Ngitungnya ini gimana? Saya bilang tadi ya, bobot dikalikan penilaian. Terus ini juga bobot, saya kalikan ini. Nah, ketemulah hasilnya bahwa yang paling tinggi itu adalah Toshiba. Nah, Toshiba, ini kamu akan membeli Toshiba. Terus membeli Toshiba itu pada tahap ke-6. Ya. Tahap ke-6. Tahap 6 ini kamu memilih yaitu adalah Toshiba 400. Tahap 7 penerapan, kamu gunakan lah Toshibanya ini dalam kegiatanmu sehari-hari. Ya, kemudian tahap 8 itu evaluasi. Ternyata gitu ya, setelah berjalannya waktu, ternyata Toshiba ini nggak awet gitu, atau awet. Nah, itu kamu nanti lihat dari sini. Ternyata di sini harus ditambahi kriteria satu lagi, yaitu misalnya awetnya. Nah, awetnya itu lihat dari mana, nanti dari testimoni. Nah, itu penambahan kriteria ini untuk pemilihan ini selanjutnya. Oke, saya harap bisa dipahami.